Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kuredianto di Ezami Channel 45. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Hari ini spesial, saya ketemu dengan Kang Diki Kurniawan, Pak dosen suhu saya. Dan saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk Kang Diki. Saya mau menimba ilmu ataupun berbagi pengalaman Kang Diki, sharing yang sudah lama mengajar sebagai dosen di universitas yang ada di negara Brunei Darussalam, salah satu universitas. Oke, tidak panjang lebar, saya memberikan pertanyaannya untuk Kang Diki. Ini tanya jawab ya? Iya, pertanyaan sederhana lah. Jawabannya? Kalau mau dijawab boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Benar satu dapat hadiah. Hadiahnya adalah minuman mineral 1,5 1,5 liter. Pertanyaan pertama adalah, apa latar belakang pendidikan Kang Diki Kurniawan, Pak dosen? Latar belakang pendidikan pasti sains lah, IPA lah. IPA ya. IPA, terus kimia lebih ke kimia sih. Ya. Lebih ke kimia saya. Tapi untuk skill pendidikannya di komunikasi, penyiaran, broadcasting, lebih ke sana. Wah, pantas dia punya channelnya lumayan. Ada berapa channel ya? Dan pertanyaan kedua, sorry nyontek pertanyaan. Kalau nggak nyontek nanti amburadul bisa melebar kemana-mana. Bagaimana pengalaman mengajar yang Kang Diki Kurniawan miliki lah, ataupun ya pernah ada yang berkesan itu, ataupun seperti apa saja lah mungkin pengalaman mengajar. Tidak bisa dilupakan. Mengajar biasanya emang dari sekolah sih suka ngajarin, suka ngebantu teman-teman gitu kan, Ya. Terus keluarga, Ya. Terus bantu teman-teman juga yang nggak paham, belajar sama-sama. Begitulah dari belajar kelompok terus Akhirnya sama saling belajar, terus udah gitu ya enak lah, keenakan jadi hobi sudah kan, hobi, jadi itu namanya hobi yang dibayar jadinya. Iya. Tuh, bagi kalian-kalian yang suka hobinya, teruskan. Siapa tahu hobi kalian sampai jadi pekerjaan kalian itu. Dan coach ini memang dari kecil, dari dulu memang sudah suka kerja kelompok ataupun edukasi dengan siapa saja lah, belajar. teman-teman sesama pelajar ataupun, dan sekarang dia mengajar. Dan kalau Masih boleh belajar juga. masih sambil belajar juga. Pasal kalau Belajar teman juga. saya juga ada juga yang kerja jadi guru juga pun, dia masih kejar terus dia sampai S berapa tuh, biar nanti tingkat jenjangnya ngajarnya pun tingkat jenjang ngajarnya pun naik terus, macam dari ngajar SD nanti ke SMP, nanti boleh ke SMA, seperti itu kan biasanya kan. Iya, Oh ya. mantap. Dan Kang Diki ini, Coach Diki ini memang benar-benar high semuanya lah. Gini ya. Pasal Nggak walaupun ya, kelihatannya kalian lihat seperti ini, Kang Gini-gini Diki biasa, tapi jangan salah, dia anak muridnya banyak. Dari umur berapa kalangan anak muridnya? Yang mana nih? Yang sekarang apa Yang sekarang. Yang pernah diajar yang sekarang. Yang sekarang umurnya ya paling di atas 17, dari 17 sampai 30 ada. Tuh, Tergantung kelihatan. dari inilah benar muridnya, tergantung level pendidikan juga. Itu tadi pertanyaan yang tidak di luar konteks nih. Oh iya bener, ada. Cuma lebih awal saya berikan. Wah, Dan yang berikutnya adalah bagaimana Anda mengevaluasi kemampuan anak didiknya, murid-muridnya. pasti ada dari tugas kan. Kita kasih tugas. Dari tugas tuh. Makanya kalian yang evaluasi. bukan anak kuliahan atau bukan anak pelajar sekolahan, ataupun seperti saya ini masih orang biasa tapi tetap haus ilmu, tetap cari tugas, ataupun dari diri sendiri ataupun dari orang lain ataupun dari seorang mentor lah. Kita cari mentor lah, penting itu. Iya. Jadi kalau evaluasi kan dari paket tugas, kasih Yes. tugas, terus observasi juga. Iya. Kita observasi. Tuh. Kan dari situ bisa kelihatan apakah kita berhasil ngajarnya, apakah tercapai tujuan belajarnya murid-murid kan. Jadi kita kan kalau mau ngajar tuh kan pasti ada tujuan yang kita mau capai, tujuan pembelajaran namanya. Nah, seperti itu tuh. Banyak wawasan kan, dari beberapa pertanyaan ada membuka cakrawala,
kita punya minda kalau bahasa Melayunya, kalau bahasa Indonesia kita punya pikiran, pemikiran. Dan ya itulah, kita dimanapun kita berada, kalau kita ketemu sama siapa aja, jangan malu, jangan sungkan, jangan segan untuk selalu menimba ilmu, karena ilmu itu penting gitu, biar kita semakin dalam menjalani hidup itu semakin berwarna gitu, nggak monoton itu aja. Masih ada pertanyaan lagi? Ini di hadiah ke berapa nih? Ada yang ke 5 juta. 5 juta. Hadiah ke 5 juta. Pertanyaan berikutnya adalah, apa metode mengajar yang Anda gunakan? Hampir mirip dengan yang tadi. Maksudnya ada banyak. Ada ya? Metode pembelajaran banyak. Tenisnya, ada discovery, ada Oh. ada yang jenis-jenisnya. Kalau tergantung dari materi yang disampaikan. Oke, seperti itu ternyata. Tapi kalau teknisnya kan tadi bahas metode kan, kalau secara teknis ya pembelajaran pasti ada teori dan ada praktek. Nah, teorinya berapa persen dan prakteknya berapa persen itu tergantung dari level yang mau dituju. Gitu. Ada levelnya yang teorinya 60, terus prakteknya 40, ada yang teorinya 50%, prakteknya 50%, ada juga yang prakteknya 60%, teorinya 40%, tergantung dari level pendidikan sama jenis pembelajaran modul yang dipelajari gitu. Oh, jadi baru tahu saya ternyata. Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sederhana itu, tapi kita bisa menambah pengetahuan yang baru gitu. Bukan baru sih, yang kita baru ngeh itu. And then bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda memotivasi anak murid, anak didik? Jadi murid pendidikan formal ya, pendidikan formal. Kalau memotivasi yang pasti gimana caranya buat mereka fun dalam belajar, gimana caranya buat mereka impress tentang apa yang dipelajari. Ketika mereka udah suka, ketika mereka udah cinta sama yang dipelajari, apa yang dipelajari itu mereka nggak akan ada beban gitu. Jadi mereka senang belajarnya. Betul, wah, sangat memotivasi benar. Aku yang baru dengar aja tuh langsung termotivasi itu, jadi semangat. Saya jadi pengen kuliah. Amin. Kuliahnya kuliah privat. Pertanyaan terakhir ini sudah banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang ke-8. Yang banyak lah, banyak hadiahnya ntar. Biar banyak hadiahnya ya. Pertanyaan yang terakhir adalah, nanti ada pertanyaan bonus kali. Bagaimana jadwal Anda? Jadwal Pak maksudnya? Dosen. Jadwal Mengajar ataupun untuk ada les tambahan kah ataupun kalau jadwal sih tergantung dari yang diberikan dari itu ya, dari institusi ya, atau dari kantor, atau dari apa namanya, perusahaan yang ngasih ke kita. Jadwalnya kalau mengajarkan itu kan tergantung dari yang diberikan dari departemen yang tempat kita bekerja. Jadi ikut schedule-nya juga berubah-berubah tiap semester itu. Tergantung dari apa yang kita ajar gitu. Oke, jadi jadwal schedule-nya pun sama seperti saya di supermarket tempat kerja saya, fleksibel, setiap masa boleh ada adjustment, ikut yang keadaan. Kalau jadwal per semester tuh pasti fix maksudnya. Oke. Tapi tiap semester itu atau tiap akhir pembelajaran kan, pembelajaran baru, semester baru itu kan berubah bentuknya. Tapi ada yang berubah, ada yang fix, tergantung dari apa yang kita ajar gitu, dari situ. Ada pagi, siang, ada juga malam, tergantung dari yang diberikan tugasnya. Seperti hari ini pun sebenarnya Coach Diki ini, Pak Diki Kurniawan, ada jadwal ngajar lagi malam nanti jam 7, tapi dia sempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan saya pada hari ini. Saya sangat merasa Ya, karena ini kan jadwal olahraga, jadi olahraga, jogging, pulang kerja, jogging, olahraga. Kebetulan ketemu dengan Mas Eko, jadi kita bisa kumpul, ketemu, sharing. Silaturahmi. Itu hari sempat pernah ketemu di Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah, tapi saya nggak konten. Saya nggak bawa alat tadi. Kalau hari ini memang saya sudah siapkan amunisi karena saya haus untuk ilmu pengetahuan. Saya targetnya pengen silaturahmi dengan berbagai narasumber ya. Mungkin rekan-rekan YouTuber juga banyak backgroundnya lain-lain, dan saya suka dengan ilmu pengetahuan.
Dan itu dulu mungkin kalau sudah Ada kepanjangan, lagi nih? ada lagi. Ada lagi nggak yang Belum. ditanyain? Nanti yang bonusnya pertanyaannya adalah, oh iya, dari tahun berapa ngajar di sini? Dari pertama kali ke Brunei ya. Iya. Pertama kali ke Brunei 2009. Wih, mantap. 2009. Beda 3 tahun sama saya. Saya 2012. Tuh, seorang Coach Diki dari itu ya, asli dari Sukabumi ya, A? Asli Jakarta. Jakarta. Asli Jakarta. Ada pencampuran macam fase bahasa Sunda. Iya, iya, iya. Ada keturunan dari orang tua dari Sunda, dari Garut. Garut. Oh, Dari Garut. mantap. Dia dari Jakarta aslinya, Coach Diki Kurniawan. Dan saya sempat kerja di Jakarta 5 tahun kalau nggak salah dulu. Pengalaman lah. Keren. Sekarang jumpa di sini, dan kita dimanapun kita berada, bekerja ataupun merantau, kita selalu bertemu dengan banyak orang, dan kita banyak pengalaman. Mungkin kita bisa edukasikan ke rekan-rekan kita yang ada di kampung halaman atau di Indonesia, ataupun subscriber saya, viewer saya. Ya itu dulu yang bisa saya berikan. Mungkin kalau ada motivasi ataupun ada sesuatu yang boleh diambil, ambil yang positifnya aja, yang negatifnya jangan. Kebanyakan mungkin hari ini ya banyak positifnya, karena sosok Pak dosen Pak Diki Kurniawan ini benar-benar memotivasi saya juga di umur yang ke-37 ya, Pak. Umur baru 17. Baru 17 campur 20. Dan ya semoga keluarga kita semua, keluarga Kang Diki, keluarga saya, keluarga kita semua tetap diberi kesehatan dan kelancaran segala halnya lah, rezeki apapun itu. Terima kasih yang sudah menonton pada hari ini. Sampai jumpa di video yang lainnya, video selanjutnya. Jangan bosan-bosan, dan itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.